Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, serta orang-orang yang selalu mengikuti sunnahnya hingga akhir zaman. Di bulan Sya'ban ada banyak amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW yang digelar di bulan Sya'ban. Umumnya kegiatan-kegiatan tersebut didasari dari hadis-hadis yang lemah yang tersebar di masyarakat kita, terutama terkait dengan amalan nisfu Sya'ban. Di antaranya adalah yang pertama, salat sunnah berjamaah atau mengadakan kegiatan ibadah khusus di malam nisfu Sya'ban. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terdapat hadis yang sahih yang menyebutkan keutamaan malam nisfu Sya'ban. Namun tidak ditemukan satupun hadis yang sahih yang menyebutkan amalan tertentu di bulan Sya'ban. Oleh karena itu, para ulama menegaskan terlarangnya mengkhususkan malam nisfu Sya'ban untuk melakukan ibadah tertentu. Kemudian yang kedua, salat yang dinamakan dengan salat alfiyah. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui bahwasanya manusia yang pertama membuat amalan tidak ada contohnya dari Rasulullah SAW dalam salat alfiyah di malam nisfu Sya'ban adalah seorang yang bernama Ibnu Abil Hamra yang berasal dari Palestina. Dia datang ke Baitul Maqdis pada tahun 448 Hijriah. Dia memiliki suara bacaan yang begitu merdu. Ketika malam nisfu Sya'ban, dia salat dan diikuti oleh seseorang di belakangnya sebagai makmum. Dia memiliki bacaan yang sangat merdu. Ketika malam nisfu Sya'ban, dia salat dan diikuti oleh seseorang di belakangnya sebagai makmum. Kemudian makmum bertambah menjadi 3, 4, sampai selesai salat jumlah mereka sudah menjadi jumlah yang sangat banyak. Kemudian di tahun berikutnya dia melaksanakan salat yang sama bersama jamaah yang begitu banyak, kemudian tersebar di berbagai masjid hingga dilaksanakan di rumah-rumah. Akhirnya jadilah seperti amalan sunnah, sebagaimana di dalam kitab At-Tahdhir minal Bid'ah karya At-Turtusi halaman 121 sampai 122. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salat ini dinamakan salat alfiyah karena dalam tata caranya terdapat bacaan surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Dibaca dalam 100 rakaat, tiap rakaat membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 10 kali. Sebagaimana di dalam kitab Al-Bidah Al-Hauliyah halaman 149. Semua ulama sepakat bahwasanya salat alfiyah hukumnya adalah bid'ah atau sesuatu yang baru atau sesuatu yang diadakan di dalam urusan agama. Kemudian para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga adalah tradisi selamatan. Tradisi ini banyak tersebar di berbagai daerah. Mereka menjadikan bulan ini sebagai bulan khusus untuk berziarah kubur terlebih, dan juga mereka melakukan selamatan untuk masyarakat kampung. Pada hakikatnya tradisi ini merupakan tradisi di luar agama Islam. Maka kita dilarang untuk melakukannya atau dilarang untuk melestarikannya karena tradisi ini bukan dari agama Islam. Para pemirsa yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah beberapa amalan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW pada bulan Sya'ban. Maka cukuplah kita mengambil contoh dari Rasulullah SAW apa yang bisa kita kerjakan atau amalan-amalan apa yang bisa kita kerjakan di bulan Sya'ban sehingga kita mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dengan kita mencontoh atau mengikuti beliau salawatu rabbi wa salamuhu alaih. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.